Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Sarah Ramadhani dengan NIM 86025443. Di sini saya akan membuat tugas 2. Simak videonya. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu pendidikan agar tetap menjadi ilmu yang jelas, tujuan, dan manfaatnya. Filsafat ilmu mengawasi pendidikan melalui 3 hal penting, yaitu seperti contohnya, apa tujuan pendidikan dan mengapa manusia perlu belajar. Dengan begitu, pendidikan tidak hanya mengajar materi, tetapi juga membentuk karakter dan cara berpikir peserta didik. Yang kedua, yaitu menjaga keilmiahan pendidikan. Dalam pendidikan, semua metode dan strategis pembelajaran perlu didasarkan pada penelitian dan fakta, bukan sekedar pendapat. Filsafat ilmu membantu guru dan peneliti berpikir kritis, logis, dan sistematis, sehingga pendidikan dapat berkembang secara ilmiah. Yang ketiga, yaitu menanamkan nilai-nilai. Pendidikan bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga tentang moral, etika, tanggung jawab, dan sikap sosial. Filsafat ilmu membantu memastikan bahwa pendidikan memiliki nilai kemanusiaan dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Yang kedua, yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna akan membuat peserta didik tidak hanya pintar soal akademik, tetapi juga mampu berpikir kritis dan bijaksana. Hal ini karena membantu perkembangan filsafat ilmu, yaitu pendidikan melatih manusia untuk bertanya, berpikir, dan mencari kebenaran. Melalui ini, peserta didik belajar menganalisis masalah dengan logis dan mendalam. Dari proses pendidikan muncul ide, teori, dan pemikiran baru yang memperkaya ilmu pengetahuan. Pendidikan yang baik juga mendorong manusia menggunakan ilmu untuk kebaikan, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Jadi, pendidikan dan filsafat ilmu saling mendukung. Pendidikan membutuhkan filsafat ilmu sebagai standar atau dasar berpikir, sedangkan filsafat ilmu berkembang melalui proses pendidikan. Yang ketiga, yaitu mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah soal pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena membantu melihat dan memahami masalah pendidikan secara lebih mendalam melalui 3 kajian utama, yaitu yang pertama ada ontologi atau apa yang dikaji. Nah, ontologi membahas tentang hakikat atau inti dari sesuatu. Dalam pendidikan, ontologi membantu menjawab seperti pertanyaan, apa sebenarnya pendidikan itu? Siapa peserta didik? Dan apa tujuan belajar? Contohnya seperti guru memahami bahwa peserta didik bukan hanya objek belajar, tetapi manusia yang memiliki potensi dan karakter yang berbeda-beda di setiap anak-anak itu. Yang kedua ada epistemologi atau bagaimana cara memperoleh ilmu. Nah, di sini epistemologi membahas cara mendapatkan ilmu pengetahuan yang benar. Dalam pendidikan, epistemologi membantu menentukan seperti metode pembelajaran yang tepat. 2. Cara mengajar yang efektif. Yang ketiga ada cara memperoleh ilmu pengetahuan secara ilmiah. Contohnya seperti guru menggunakan diskusi, eksperimen, atau pembelajaran berbasis proyek agar siswa lebih memahami materi tersebut. Yang ketiga ada aksiologi atau untuk apa ilmu itu digunakan. Nah, di sini aksiologi membahas nilai dan manfaat ilmu tersebut. Dalam pendidikan, aksiologi membantu menjawab pertanyaan seperti untuk apa ilmu itu dipelajari dan bagaimana ilmu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika ilmu yang dipelajari siswa digunakan untuk membantu masyarakat, menjaga lingkungan, dan membantu sikap yang baik. Karena mampu menganalisis pendidikan dari berbagai sisi, filsafat ilmu disebut sebagai alat atau pisau analisis dalam memahami masalah pendidikan. Terakhir, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Yang pertama ada dalam kebijakan pendidikan. Pemerintah membantu kurikulum yang tidak hanya fokus pada nilai akademik, tetapi juga karakter, kreativitas, dan keterampilan sosial. Contohnya, kurikulum Merdeka memberi kesempatan siswa belajar sesuai minat dan bakatnya. Yang kedua, dalam kurikulum. Materi pembelajaran disusun berdasarkan kebutuhan kehidupan nyata dan perkembangan peserta didik. Contohnya, adanya pembelajaran proyek untuk melatih kerjasama, berpikir kritis, dan pemecahan masalah atau problem solving. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran, guru tidak hanya berceramah, bercerita, tetapi mengajak siswa aktif bertanya, berdiskusi, dan mencari solusi dalam permasalahan tersebut atau problem solving. Contohnya, saat belajar IPA, siswa melakukan percobaan langsung agar memahami materi melalui pengalaman yang ia dapat.
Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu filsafat ilmu sangat penting dalam pendidikan karena menjadi dasar untuk memahami tujuan, cara, dan nilai pendidikan. Dari saya, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.